Halo teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan loh. Pasti seru banget ini. Nah, sebelum lanjut ke penjelasan yang saya akan jelaskan dan soal-soal yang saya berikan dan pembahasannya, aku akan memberitahu kalian tujuan dari pembelajaran pecahan ini. Nah, yang pertama, mengetahui pengertian pecahan. Yang kedua, mengenal jenis-jenis pecahan. Yang ketiga, memahami sifat-sifat pecahan. Yang keempat, melakukan operasi hitung pecahan. Dan yang kelima, menyelesaikan soal pecahan dengan mudah. Nah, yang pertama ada definisi pecahan. Di sini, pecahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pecahan biasa dan yang kedua pecahan desimal. Aku akan menjelaskan pecahan biasa dulu ya. Nah, pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri dari dua angka, yaitu atas disebut dengan pembilang, bagian yang diambil, yang di bawah disebut dengan penyebut jumlah keseluruhan. Nah, contohnya 1/2, 3/4, 5/8. Ayo coba diingat-ingat lagi ya, pembilang di atas, penyebut di bawah, seperti duduk di atas kursi. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang pecahan desimal ya. Ini juga menunjukkan bagian dari keseluruhan, tapi ditulis dengan tanda koma. Misalnya 0,5, yang artinya setengah juga loh, sama dengan 1/2. Pecahan desimal ditulis dalam bentuk angka dengan koma. Contohnya 0,5 sama dengan 1/2, 0,75 sama dengan 3/4. Biasanya pecahan desimal ini kita temui saat kita mengukur panjang dengan penggaris atau saat menghitung uang di supermarket. Selanjutnya aku akan menjelaskan jenis-jenis pecahan. Yang pertama kita punya pecahan biasa. Ini adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil, lebih besar atau sama dengan penyebut. Contohnya 1/2, 3/4, 7/8. Tapi pecahan biasa ini dibagi lagi loh jadi 3 jenis. Yang pertama, pecahan murni. Teman-teman coba perhatikan pecahan 2/5 atau 3/4. Nah, itu namanya pecahan murni. Kenapa bisa disebut murni? Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Artinya bagian yang kita ambil masih lebih sedikit dari jumlah total. Contohnya 1/3. 1 lebih kecil daripada 3. 3/7. 3 lebih kecil daripada 7. Selanjutnya ada pecahan tidak murni. Sekarang kita lihat pecahan seperti 5/4 atau 7/3. Ini namanya pecahan tidak murni karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Artinya kita punya bagian lebih dari 1 utuh. Contohnya 5/4 artinya lebih dari 1. 9/8 artinya lebih dari 1. Yang terakhir dari pecahan biasa adalah pecahan campuran. Ini gabungan antara bilangan
teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.